cara bikinnya gimana? Maksudnya pakai teknologi apa? Karena kan Indonesia kan belum siap dengan teknologi yang mendukung kayak gini-gini. Nah, ngomongin cerita tuh, aku udah kesel, beberapa ada komentar di sosial media tuh karena judulnya Pelangi. Ya. Jadi kayak, ini film aman untuk anak-anak nggak? Terus kayak, Ini tentang friendship, tentang perjalanan, tentang solving problems, tentang keluguan dalam menuju tujuan. Ini banyak hal lah. selamat datang di Si Paling Film. Seperti kalian tahu, industri film Indonesia lagi sedang naik-naiknya, lagi sedang berkembangnya, dan menurut gue ini adalah salah satu film yang breakthrough banget di industri film Indonesia, dan menurut gue ini adalah salah satu film yang harus kita dukung bareng-bareng. Dan kali ini gue berkesempatan untuk ngobrol bareng filmmaker dari film Pelangi di Mars. Mungkin boleh perkenalan dulu. Halo, saya Upi Guava, sutradara di Pelangi di Mars. Halo, saya Dendi Reynando, produser Pelangi di Mars. Thank you banget Mas, udah bisa diajak ngobrol-ngobrol. Thank you. Iya, apa namanya? Dari kemarin pendapat masyarakat di sosial media sih lumayan excited ya melihat teaser kemarin Pelangi di Mars. Orang semua kaget kayak, oh Indonesia bisa nih bikin kayak gini nih. Bener-bener shock mungkin ya, kayak nggak pernah melihat hal-hal ini gitu. Oke. Paling aku penasaran, berarti pertama-tama awal mulanya tuh gimana Mas? Cerita kayak, oke kayak gue mau bikin film, apa disebutnya, live action. Ya, hybrid lah mungkin ya. Ada live action, ada CGI. Ada CGI-nya, ada motion capture-nya gitu, layaknya film-film di Hollywood lagi udah luar, udah sering lah. Tapi ini mungkin Indonesia gitu. Nanti ini sambung ya. Jadi sebenarnya ide awalnya tuh muncul bukan dari teknologi dulu nih. Kayak gini loh, kita nih rata-rata ya, mungkin generasi sebelumnya gitu ya, tumbuh tuh, kalau gue pribadi gue tumbuh dengan komik Tintin, film Star Wars, Back to the Future, E.T., Indiana Jones. Kita tumbuh, masa kecil kita tuh dengan, wah jadi orang dewasa itu petualangan ya, menjelajah, tidak hanya dunia tapi luar angkasa gitu. Dan impian-impian buat menjadi penakluk tuh gede banget, mau jadi profesor, ilmuwan, astronot gitu loh. Nah, karena kita udah punya anak gitu ya, dan kita merasa mungkin tontonan-tontonan yang men-trigger rasa penasaran anak-anak untuk saat besar menjadi penjelajah, apalagi yang bertema kebangsaan, artinya gini loh, kita proud jadi orang Indonesia nih. Karena saya dulu kecil inget banget nonton berita, kita tuh punya astronot, namanya Ibu Pratiwi Sudarmono. Ya. Jadi kayak, wah, udah gede, keren juga ya orang Indonesia gitu. Kayak banyak lah hal-hal keren gitu. Kita pernah punya space program, 8 dulu namanya. Kita pernah bikin pesawat terbang, B.J. Habibie. Dan sekarang saya tidak melihat anak-anak itu punya cukup rasa kebangsaan. Gua Indonesia tuh keren gitu. Mungkin karena banyak tontonan dari luar, jadi banyak pilihan lah mungkin. Nah kita ngerasa kayak, kita kayak harus bikin deh sesuatu yang menjadi flagship. Ya gini, soalnya ujungnya gini loh, bangsa yang gede, bangsa yang besar itu kan sebenarnya berawal dari mimpinya anak-anak, bahwa negara gue tuh keren gitu, kita tuh menaklukkan dunia. Saat mereka besar, mereka milih lah, mau jadi guru, mau jadi apa gitu. Nah awalnya tuh itu, jadi mau bikin cerita tentang anak Indonesia menghadapi isu yang mungkin terjadi di masa depan, which is kita bicara climate change, polusi, sampah. Itu akan jadi isu yang akan kita hadapi lah. Kita mewariskan bumi yang udaranya sudah kotor, udah nggak ada kupu-kupu di halaman rumah. Ke hutan itu jadi rekreasional, bukan sehari-hari gitu. Harus effort gitu ke kebun binatang atau kemana. Ya nggak tahu. Itu yang menjadi isu besar. Dan gue pengennya bikin kisah kepahlawanan anak Indonesia, astronot Indonesia memimpin sebuah ekspedisi menyelamatkan bumi, menemukan jawaban untuk bumi yang lagi sakit. Tapi yang dia pimpin tuh robot dari Korea, dari Rusia. Itu sih gagasan awalnya. Jadi dari awalnya udah mikirnya ke arah astronot. Iya, Mars itu buat kami itu seksi. Nggak tahu ya, Mars itu kayak the next after moon. Ya. Dari dulu selalu digaungkan ya, kayak planet yang emang bisa tinggal di sana gitu. Iya, dan apalagi ada tanda-tanda kehidupan. Udah kalau Pluto kejauhan. Dan memang akhirnya kita put logiknya, dalam pengertian storytellingnya, ceritanya, dan lain-lain. Di luar storytelling, kita juga, Denny nanya kan, cara bikinnya gimana? Maksudnya pakai teknologi apa? Karena kan Indonesia kan belum siap dengan teknologi yang mendukung kayak gini-gini. Nah kebetulan saat yang bersamaan, memang lagi COVID dulu, 2020.
teknologi disrupsi teknologi filmmaking itu lagi gede-gedenya. Lagi ada game engine, Unreal Engine, dia teknologi game yang masuk ke industri film dan secara masif tuh merubah banyak pipeline. Dipakai di Star Wars Mandalorian pertama kali. Ini kayaknya achievable deh. Pertama karena teknologi game itu tidak membutuhkan hardware dan software yang terlalu advance. Dapat kita reach lah gitu. Kedua, kalau kita mau masuk ke teknologi seperti ini, sebaiknya kita masuk ke masa depannya, jangan yang existing. Ibaratnya kalau bikin mobil tuh jangan mobil bensin gitu. Listrik atau hidrogen, biar kita mulainya bareng, nyampainya pun bareng sama dunia gitu, sama Amerika, sama Korea. Jadi pengen aja kita nggak hanya jadi pengekor soal teknologi, akhirnya terjadi kan kayak animasi terlambat 10 tahun, baru Jumbo muncul, sedangkan di luar udah agak selalu telat gitu. VFX, Indonesia orang-orang pintar tuh banyak banget VFX, tapi lebih banyak supporting film Hollywood. Boleh kerja di sana. Iya, dan lain-lain. Ya, gitu. Jadi kayak teknologi ini kayak masih baru nih. Kalau kita mulai berbarengan sama teknologinya matang di masa depan, kita pun bisa menjadi pemain yang diperhitungkan, mungkin bisa leading impiannya. Duluan make yang baru. Duluan make, duluan memahami, karena semua orang kan masih belajar ya. Tidak ada yang mengaku expert. Ya udah, akhirnya gue sudah sama Dendi, ya udah kita rencanakan ya Den ya ke depan gitu. Pertama kali UPI menarasikan story ini itu di tahun 2020. Kita selesai satu project sama UPI, gue sama UPI. Kalau kerjasamanya udah belasan tahun lalu. Terus pas UPI menarasikan itu, gue langsung impress. Dia membayangkan ada anak kecil, anak Indonesia lahir di Mars, bawa ukulele. Berarti awal yang ngasih ide langsung UPI kayak, maksudnya langsung, mau bikin ini nih. Iya, betul. Karena kalau sebelum-sebelumnya, maksudnya the first itu mimpinya UPI, memang pengen karya pertama yang jadi passionate project-nya itu gitu. Maksudnya yang sci-fi, terus yang membangkitkan mimpi yang dulu sempat mimpi sebagai anak-anak yang kita punya dengan narasi-narasi yang kita dengar dulu tapi sempat hilang gitu ya. Nah, at that time gue suka sama ceritanya, langsung kontak Alim Studio waktu itu. Mas Alim. Develop script ya? Untuk develop script. Jadi kita ngobrol di tahun 2020, masih COVID gitu. Masih pakai masker kayaknya ya. Kita ini ya. Iya, Habis itu, dinarasikan, Mas Alim bikin sinopsis panjang gitu. Terus UPI develop teknologi. Jadi caranya di-exercise dari project-project video klip yang akan dibuat. Pertama kali itu project klipnya Arman Maulana, ada judulnya Be With You. Be With You, ya. Jadi waktu itu studio kita belum ada, tapi teknologi virtual production itu ekspertisnya belum ada di seluruh dunia. Memang dimulai oleh... Emang studionya belum ada? Belum ada. Jadi baru dimulai oleh Mandalorian. Mandalorian. Baru dimulai oleh Mandalorian, kemudian beberapa studio indie mulai muncul. Kalau sekarang mungkin udah sering dipakai. Sudah lumayan banyak. Aku terakhir ngeliat sih Superman kalau nggak salah. Superman juga. Iya, kalau Hollywood udah sekarang. Oh ya, big studio dari awal mereka emang invest. Maksudnya gini, kalau kita analogikan ini seperti mobil, nggak akan ada negara yang bisa mengalahkan Jepang kalau bikin mobil bensin, murah dan efisiennya. Dan kalau mau ngalahin industri mobilnya Jepang, harus bikin mobil listrik. Nah, Jepang ketinggalan di listrik. Cina ya. Ya, Cina yang naik secara BYD naik. Nah, maksudnya kalau kita mau compete in term of the film industry technology, berarti itu baru embrio di seluruh dunia. Jadi semua orang belajar. Jadi bukan sekedar ada LED kemudian ada kamera tracker. Nggak, it's more than that. Jadi ada software, ada method, ada ini bla 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 gitu yang ketika di breakdown cukup kompleks sebetulnya. Dan kita menemukan itu ya pas prosesnya berjalan. Tapi memang di exercise dari project-project video klip, TVC. Kemudian tahun 2022 kita bikin satu first look Pelangi di Mars yang dulu tahun 2022 kita rilis. Jadi itu pertama kali dicoba sama UPI memakai software Unreal Engine. Kira-kira itu tuh ini kita yang mau quality yang mau kita achieve itu. Nah, habis dirilis responnya lumayan bagus, dijahit sama filmnya Mas Greg. Waktu itu perjalanan pertama dan pas dia expand ke layar gede bagus. Jadi bagus. Nah, itu kita putuskan oke, kita bikin studio niatnya untuk memang menyelesaikan
film Pelangi di Mars. Tujuannya it's built for Pelangi di Mars tapi design for scalability. Jadi setelah Pelangi di Mars selesai, orang bisa ngikutin dan memakai workflow, metode, dan semua teknologi yang udah kita kembangkan. Mimpinya untuk berkontribusi ke industri film Indonesia dan mudah-mudahan ini. Aku pertama kali ngeh teknologi XR ini waktu itu karena dipakai sama Skin Indonesia ya. Iya. Yang dia bikin Epic Rap Battle. Iya. Karena kan Tempat kita juga itu. iya, sebelumnya kan dia green screen aja kan. Terus ternyata ada teknologi XR ini. Oh, ternyata kerjasama nih sama Dos Guava. Dos Guava. Wah, itu udah gila ya. Dibanding harus edit CGI edit green screen yang masih kasar, tapi ini beneran kelihatan oh ini oke gitu. Asetnya udah bisa langsung dibayangkan. Iya, langsung Dan kelihatan. ini green screen itu sense-nya beda karena kamera itu banyak aturan, lighting banyak aturan. Iya. Ya. Jadi itu yang mungkin menjadi masalah selama ini di teknologi tersebut di Indonesia. Kalau mau berhasil, green screen itu memang pengetahuan pose harus dimiliki juga oleh pengetahuan orang production. Tapi since nggak pernah, jadi sering sekali tuh akhirnya orang pose tuh ngebenerin aja. Makanya jadi selalu menjadi kendala sebenarnya. Nah, teknologi ini tuh nge-bypass. Artinya DOP atau kameramen itu bisa bebas, kamera gerak, fokus, lampu bisa kasih flare. Jadi rasanya tuh kayak organic shoots, tapi mempergunakan digital plate. Jadi buat saya itu win-win lah buat orang lapangan yang tidak mau terlalu dikekang oleh rules shooting digital green screen. Jadi lebih kompatibel ke gaya syuting yang terbiasa dengan live gitu. Tapi masih ada keterbatasannya tuh di mana sih untuk teknologi ini? Pas lagi syuting itu ada. Teknologi itu masih sangat baru. Bisa dibilang walaupun udah hampir 5 tahun, masih berkembang terus. Iya. Tapi gini, kalau bicara keterbatasan ya, kalau buat saya gini loh. Kalau kita kembali nih ke tahun misalnya tahun 2000 awal, ada kamera baru dikeluarkan nih, kamera baru. Pasti ada keterbatasannya. Iya. Tapi banyak sekali film box office dibuat dengan kamera itu. Yang dulu mungkin harganya miliaran, hari ini kalau kita ngelihat itu kamera jelek banget. Dulu nih. Iya, itu dia. Jadi maksud saya gini, bukan soal keterbatasannya, soal peluang apa yang bisa kita lakukan dengan teknologi baru. Yes. Nggak akan pernah selesai kalau perkembangan. Kamera aja dari tahun 40-an sampai sekarang berkembang terus dan selalu yang lebih baru lebih bagus dibanding yang lama. Kan gitu. Benar. Nah, kalau ngomongin tadi berarti skrip langsung sama Mas Alim. Alim Studio ya. Itu seberapa lama tuh dari ide terus bikin draft 1, draft 2 sampai final itu Lama juga. perjalanannya gimana? Lama. Pertama kita menemukan karena yang kita buat ini kan universe. Jadi pertama draft 1 itu jadi juga kita bongkar karena yang kita buat universe. Misalnya kayak robot ini masa lalunya apa sampai dia ada di sana. Habis itu situasi bumi Mars pada waktu itu seperti apa begitu ya. Jadi itu kan harus ada argumennya. World building-nya harus World bagus. building. Iya. Jadi setelah jadi ini kita ngobrol sama salah satu story developer, kita kembangkan lagi, habis itu kita balik lagi ke Mas Alim. Jadi gini, story development dia punya tracknya sendiri. Sampai akhirnya kita syuting, Upi ikut nulis di draft 5-6, sampai akhirnya kita syuting draft 7. Draft 7 itu 2024, pas kita mau syuting. Berarti 2 tahun. 2 tahun. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Ketika tahun, sampai 2004. Ya, itu 2004 paralel ya, dengan dari pembuatan desain, production Paralel. design, Ya, ada- karakter robot, segala Ada macam. visual art director juga yang kita hire, mulai dari bentuk-bentuk robot generasi pertama kita nggak kayak gini. Tapi arahnya udah sama, cuman bentuk detailnya nggak kayak gini. Jadi itu mengalami evolusi juga, sampai akhirnya kita syuting gitu. Nah terus teknologi juga, jadi ada 3 track nih. Scriptwriter, script writing, habis itu visual asset development, habis itu teknologi, R&D teknologi. Jadi dia jalan bertiga, ketemunya di 2024. Nah 2024 baru ketika kita udah bikin studio dari 2023, baru kita bawa project ini. Studio dari 2023 awal sampai 2023 akhir itu udah mengexercise teknologinya dengan project-project lain. Termasuk yang skinny, Ya, sirup marjan juga sama Iya. kita, Itu udah- visi banyak. udah banyak. Upi ngerjain banyak video klip di sana, teman-teman director dan pihak lain juga ngerjain project-project di sana gitu. Jadi tim jadi terbiasa, habis itu ininya research and development jadi jalan. Nah habis itu barulah 2024 kita bawa ya ke dalam. Nah baru intensif, mulai syuting mocap,
shooting XR, virtual asset development, finalize the character, gitu. Sepanjang 2024. Sepanjang 2024. Sepanjang 2025 kita post. Oh. Berarti Sepanjang syuting itu udah 2024 ya? Ya, 2024 akhir kita merilis first look yang bulan Desember. Ingat aku yang Itu selesai syuting. yang apa Grab still still, foto. grab still. Yes. Itu selesai syuting tuh kita. Beberapa hari setelah selesai syuting, nah sepanjang 2025 post. Kalau sekarang lagi masih post prosesnya. Ya tinggal 10% lagi. Kalau dari Mas Uti sendiri ada referensi yang selalu dipakai di film ini gak? Apa secara visual ya? Secara visual, secara desain karakter atau Ya, kalau secara storytelling, kita memutuskan ya, kita prefer untuk menggunakan storytelling yang lebih mudah dipahami. lebih serta ya? Iya, maksudnya awalnya kan pasti kalau ego pengennya ke Interstellar. Kayak Martian. Tergoda gitu. Tergoda pasti. Tergoda bikin kayak gitu. Iya, pasti. Ketemu Alim, Iya. sense-nya dibentuk. Kalau emang buat anak-anak, harus approach-nya secara visual dan storytelling, dialog, tonality, Pengadeganan, musik, iya. harus dengan cara mereka berpikir, framework-nya otak mereka. Itu juga menjadi challenge tersendiri, karena mungkin di Indonesia, kita sebagai filmmaker tuh nggak terbiasa untuk benar-benar masuk ke dunianya anak. Jadi masalah making decisions, kadang-kadang orang dewasa harusnya B, anak-anak bisa milih A gitu. Nah, itu yang mendasari kerangka berpikir kita nih dalam decide semuanya. Jadi proses desain berawal kan pasti kalau kita bicara pendekatan desain itu kan harus dari ruhnya. Jadi batik ini guardians, dia punya role guardians. Jadi analoginya pemain rugby besar gitu. Nah, itu yang terus dikembangkan lagi ke arah warnanya apa, bentuknya apa. Oh, dia itu robot yang dibuat oleh pelangi dari sampah otomatis ada asymmetric design yang dari kecil digambar sama dia. Jadi perusahaan desain pun juga kita berangkat dari itu tuh, dari elemen-elemen yang sifatnya biar make sense ya. Setiap robot juga dan lain-lain. Kenapa berkarat juga ada hubungannya. Walaupun secara data ilmiah besi itu tidak mudah berkarat di planet Mars karena udaranya tipis. Tapi di sini kita bikin reasoning kenapa mereka berkarat. Ada ya? Integrated sama the story. Jadi banyak fakta ilmiah yang kita kemas dengan cara yang mudah sebenarnya untuk anak-anak. Berarti masalah riset dan biasanya ada konsultan ilmiahnya berarti ada ya? Apa gimana? Nggak tahu nih. Gue tuh emang suka seneng, gue tuh dulu tuh di luar ngedirect ya. Emang dulu tuh SMA Science Club gitu-gitu. Emang seneng. Iya. Soalnya kayak Interstellar kan dia kan punya science konsultan masalah yang black hole dia kan. Iya. Nah, kalau di Pelangi kan Tidak sejauh itu. Tidak seberat Tapi itu ya. nowadays kan nyari data kan nggak sulit ya. Ada Google, ada ChatGPT, aku juga punya background baca-baca buku. Yang kita apply sini juga tidak sepenuhnya logis. Gini, ada beberapa perusahaan yang sifatnya creative license untuk eye pleasing. Kayak misalnya banyak lah kayak masalah-masalah. Ya oke, yang elemen ini bolehlah kita creative license, nggak terlalu logis. Tapi kayak masalah di Mars itu satu hari itu berapa jam, satu bulan berapa jam, penjemputan hari solve. Gue bahkan bikin peta Mars untuk metain perjalanan mereka nih. Yes. Jadi kita punya maps-nya. Dia ke sini, di sini tuh ada mineral apa, kita collect datanya itu loh. Jadi supaya kita punya kerangka logis. Tapi tidak semuanya kita terapkan ke cerita, karena akan jadi terlalu rumit. Tapi setidaknya kerangka ceritanya pun jadi punya basic ilmiahnya gitu. Nah ngomongin cerita tuh, aku udah kesel beberapa ada komentar di sosial media tuh karena judulnya Pelangi. Ya. Jadi kayak ini film aman untuk anak-anak nggak? Terus kayak biasalah Pelangi dikiranya masalah LGBT gitu kan, padahal Ya. nggak kayak terlalu banyak nonton film luar gitu daripada Nama karakter aja. Iya, Ya, karena Pelangi kan lagu Pelangi. Iya. Pelangi, Gara-gara alangkah itu indahnya jadi Pelangi. kayak nama Pelangi jadi ini ya. Ya nggak tahu, buat gue Pelangi itu indah. Iya, Kita iya. nyanyi lagu Pelangi. Dan Pelangi itu artinya kan multiple color ya. Aku mikir kayak Pelangi itu malah oke di selisih lain
namanya emang pelangi, aku juga mikir pelangi kan kayak suatu hal yang indah di akhir gitu loh kayak. Iya, ujung pelangi itu ada harta karun Iya, katanya. pikirnya di situ. Pelangi itu tuh multiple spectrum colors. Film ini tentang diversity. Ada Indonesia, ada Rusia, ada kimchi, ada apa. Yang film ini juga tentang isu ego sektoral, bahwa my country is better than yours gitu. Geng gua lebih bagus dari lo. Nah, ini tentang if you want, kalau kita mau menyelesaikan masalah di bumi, caranya hanya harus kompak, kayak pelangi gitu. Berarti ini tipikal Ada warna-warna. film yang apa namanya? Assemble crew gitu ya? Ya semacam Kayak itu, Avenger, terus tapi ketemu gitu ya. iya ketemu berantem, isinya tuh di film berantem terus nih, antar robot tuh berantem lu nih, Oh, iya. nggak akur lah. Berantem yang seru. Iya berantem yang kayak apa gitu, kayak misalnya contohnya ini Perang mulut. sedikit Iya, spoiler iya. dikit, misalnya kayak batik itu kan Indonesia, Iya. literasi Indonesia, ada suara aneh, oh pelangi, itu suara hantu. Hah. Kalau di Indonesia kita punya yang Rusia apa tuh hantu gitu. Nah, ya jokes apa ya, yang ngerti kayak gitu-gitu. Tapi ada jokes-jokesnya itu komedinya gimana? Komedi kita lebih ke komedi yang sifatnya tuh apa ya istilahnya? Verbal ya. Komedi verbal apa sih? Gua nggak bisa nyebut istilahnya. Iya. Saut-sautan gitu yang kayak gini, iya, apa? lokasi gitu ya, kayak Hah? satu lokasi. Saling mengolok saling gitu, mengolok. kayak saling mengolok. Karena awalnya dibentuk dari batik itu ditugaskan menjaga pelangi dan tidak boleh dan semua robot itu jahat gitu, menurut informasi batik, overprotective. Tapi dia juga robot yang culun-culun kuat gitulah. Dan masing-masing robot ini punya background, punya obsesi terhadap sesuatu yang pada awalnya tuh ya mereka tuh ya kok yang nggak kompak. Ada Sulil yang sangat tidak percaya diri karena dia gampang kesandung. Grogian. Yang satu robot bilang, lu nggak ganggu kita, ngerepotin gua aja. Pelangi yang, udah nggak apa-apa, kita harus kompak. Jadi kayak Terus pelangi skill-skillnya itu juga jadi punya masing-masing ya. punya masing-masing. Pelangi itu yang mempersatukan sebenarnya. Oh, Ini tentang friendship, tentang perjalanan, tentang solving problems, tentang keluguan dalam menuju tujuan. Ini banyak hal lah. Friendship sih ujungnya. berarti mungkin biar ada yang belum tahu, make it clear tentang premis sinopsis aja. Oke. Gimana tuh untuk Kita tuh udah sejauh ini kadang-kadang ini ya, kadang-kadang. Coba Dendi. Premisnya premisnya? Jadi tahun 2100 saat bumi sudah dying, kehilangan sumber air bersih, ada satu astronot diutus namanya Pratiwi ke Mars untuk mencari zeolit omega yang bisa menyembuhkan bumi. Nah, kemudian dia melahirkan seorang anak namanya Pelangi yang akhirnya bersama para robot yang dikenal di perjalanan itu mampu menyelamatkan bumi dengan semua rintangan yang dihadapi saat itu. Jadi Kid Save the World dengan robot ini adalah robot-robot malfunction Apa? yang tadinya udah dihancurin. Orang-orang yang sudah tidak dianggap Kayak orang-orang pada di teaser tuh yang udah pada pergi itu ya. apa? Yang Iya. orang-orang pada pergi itu. Ditinggal sendirian. Mars at that time udah dikolonialize sama banyak negara. Koloni Jepang, Cina, Amerika, dan lain-lain gitu. Nah, ternyata Mars nggak punya apa-apa. Udah abandon. Jadi Mars itu udah sepi. Yang hadir robot, drone aja. Nah, misi terakhir itu misinya si Pratiwi. Pratiwi kita ambil dari nama astronot Indonesia nggak jadi berangkat dulu. Tahun 80, Ibu Pratiwi Sudarmono. Orangnya masih hidup dan kita udah sowan ke dia dan dia senang banget. Dia dosen Kita- mikrobiologi UI. Hebat, orang hebat banget ya. Nggak jadi berangkat, tapi di film ini dia berangkat ke Mars, bukan ke bulan. Aku penasaran proses pemilihan pemainnya, aktornya. Kayaknya jarang yang belum bahas ya. Kemarin cuma Pelanginya aja kan. Ya. Iya. Tapi proses gimana tuh? Karakter-karakter kayak Bayu sama ada siapa? Ada itu apa? Mirna. Alivia Renata. Iya, Alivia Renata itu Ada perannya gimana tuh? Dario Dewanto dan Lulu Tessa. Eh, Kita mulai Pelangi dulu kali ya. Pelangi dari Jadi gini loh, ada semacam spirit dari awal bahwa film ini kami buat tuh kan kami sendirian nih, di awal nih. Kayak yuk kita coba tebas hutan. Dan di saat kami pertama kali bikin first look, kami mencari aktor untuk sebenarnya awalnya hanya untuk sementara aja kita pakai untuk bikin first look. Jadi kita tuh nggak casting. Ketemulah sama Messi Gusti.
Pas kita syuting, kok nggak bisa move on dari dia. Jadi setelah 2 tahun kemudian kami mau mulai project ini, tidak ada sedikit pun pikiran di benak kami untuk ganti orang. Nah itu udah cocok aja gitu. Ah, ah. Ya, Kendalanya hanya dia udah bertambah dewasa kan dari sebelumnya. Masih cocok nggak? Akhirnya kita panggil, gue ambil kamera, aduh masih pelangi banget. Jadi buat kami tuh, kalau dari sisi yang lain ya, emang harus Messi. Dan entah kenapa setiap apa yang dia keluarkan di film ini sebagai pelangi, itu udah langsung, aduh kayak emang dia. Dan dia pun ngomong pelangi itu dia banget. Cara meresponnya, nggak tahu ya, kayak udah sesuatu yang emang udah jodohnya, emang udah dia. Memang biasanya di peran-peran di film tuh kadang emang ada orang yang terlahir untuk peran itu. Iya, biasanya. mungkin dulu kayak Christopher Reeves di Superman. Yang udah chosen lah. Iya. Born to be pelangi dia. Born to be aja Born gitu. to be pelangi. Iya, atau ya kayak gitu-gitu lah. Mungkin sisanya dia bisa Kalau jelasin. yang lain kayak Pratiwi Lutesha, kita merasa memang cocok dan udah beberapa kali juga kerjasama, baik Mahakarya dan Upi sendiri udah Ya. pernah kerjasama sama Lutesha. Jadi yang kita bayangkan sosok Pratiwi yang cocok ya Lutesha, dan syukurnya jadwalnya bisa dan dia juga tertarik. Betul. Ada karakter di Ibu Pratiwi yang kita butuhkan gitu. Ibu yang overprotective, yang cerdas, pinter, bener-bener perhitungan terhadap segala hal. Ya. Dan Lutesha tuh punya gestur yang Ya. wah, ini harus Lutesha nih, cocok nih, bener nih dia gitu. Secara suara, narasi juga kayak cocok gitu. Jadi identical as a mom gitu ya. As a scientist juga. Dan Rio tuh belakangan kita putusin, Ya. kita masih mikirin banyak hal dan Ya. saat udah kita harus decide gitu siapa nih jadi bapaknya nih. Terus Rio Dewanto kayaknya Dewanto. ini, maksudnya secara pembawaan apa yang kita butuhkan Dan gitu dia ya. juga ayah juga. Dia sosok Ya, ayah sih. iya, makanya itu di dia. film selalu cocok banget. Ayah seperti apa yang kira-kira pelangi itu butuhkan gitu ya, secara wah suaranya, Aku udah apa kebayang gitu ya, lagi. kayak Iya, iya. Suara-suara Rio. kayak nasi Nah, nasi kan. kebayang kan? Kebayang. Oh, Rio Dewanto. Nah, untuk Livi Renata ini juga unik ya. Kita tuh butuh satu peran. Kita nggak sebutin punya sebagai apa ya. Looks-nya dulu kan, Bi? Iya. Looks-nya dulu yang punya bayangan. Iya, kita nggak sebutin, ya akan surprise nih sebagai apa di sini soalnya. Surprise ya. Yang entah kenapa Livi deh kayaknya, ya nggak sih? Iya, iya. Coba deh gitu. Dan Karena rambutnya akan begini, dia akan begini, kan gitu-gitu ini kan. kayak harus Livi nih kayaknya. Gitu. Oh, kalau di cerita ini berarti nggak ada sosok villain karakter gitu? Ada. Oh, ada. Berarti masih disembunyiin? Nanti Nanti kita, akan by time. Jadi gini, secara umum ada satu perusahaan yang namanya Nerotech. Nerotech itu adalah perusahaan yang memonopoli segala hal di bumi dan di Mars. Oh, oke. Air bersih mereknya Nerotech, udara di bumi Nerotech. Jadi dia yang menjadi obstacle dalam misi pencarian obat untuk bumi. Oke, kebayang banget. Banyak udah mulai kesusun puzzle yang belum di spill ya. Wah. Apa namanya? Kira-kira kemungkinan berapa lama lagi kita trailer mungkin? Di trailer ada mungkin nanti ya? Iyalah. Oke. Pasti Ya ada. pasti akan lebih kita spill Di banyak hal. trailer akan beda lagi. Maksudnya secara story udah makin kelihatan. Terus ya masing-masing karakter akan muncul secara Lebih bisa ketebak. Oh ini gini. tipikal karakternya gini. Udah mulai ada yang susun, ada yang breakdown cerita nih. Diksi. Ya tadi kan udah banyak trial, banyak uji coba, tapi masih menemukan nggak tuh? Banyak mas. Masih banyak ya? Beda. Project yang syuting sehari sama syuting sekian. Durasi 1 menit sama durasi 108 menit dibuat pasti beda ininya. Beda preparation. Kan kalau film tuh secara embrio kita udah tahu how to do-nya. Tapi ketika dijalanin tuh butuh tim yang besar, workflow yang clear gitu. Dan salah satu problemnya itu secara kolektif kita belum pernah ada yang menyelesaikan proses film ini sampai selesai. Secara kolektif. Jadi baik itu saya, Upi, dan teman-teman di studio dan teman-teman yang kita hire untuk project gitu. Jadi nggak ada. Nah, pertama mencari orang yang bisa on board dengan special skill yang kita butuhkan. Karena belum ada track record yang persis sama. Yang kedua, mengassembly tim
agar bisa satu direction. Jadi secanggih-canggihnya teknologi yang kita develop should be driven by story. Kita nggak mau canggih-canggihan teknologi. Ya betul. Kita mau kuat-kuatan story karena statementnya itu the story. Jadi teknologi yang kita develop itu harus menservis kebutuhan cerita. Setuju sih. Ya, jadi cerita itu yang akhirnya jadi north star-nya. Nah, dari story baru kita turunkan apa yang dibutuhkan. Misalnya adegan ini approach-nya ini, adegan ini approach-nya ini. Bukan kita bikin adegan karena keterbatasan yang kita punya. Ya, Jadi ini di atas nih story, ya kita ikutin semua. Aku seneng sih pas dengar penjelasan tentang Pelangi di Mars sih menjunjung story gitu karena Ya. biasanya kalau kita ngomongin teknologi mungkin Hollywood banyak yang kelihatan CGI-nya bagus tapi lagi-lagi ketika kita review ceritanya aduh kurang banget Iya. nih ada yang lemah. Betul. Tapi ketika story-nya udah kuat kalau ada kesalahan kekurangan teknis kita masih Betul, Ya, setuju banget. Yes. Ya. Kan teknologi itu kan sejatinya mensupport kreativitas sebenarnya kan, apapun itu. Tapi memang nggak bisa dipungkiri karena manusia itu kan ada dorongan, ada hasrat ya. Akhirnya kadang-kadang nggak objektif, lebih fokus ke hal yang lain yang mungkin lebih menyenangkan. Tapi di sini kita ya saling ngejaga aja. Ya. Jadi teknologi yang kita kembangkan ini purely kadang-kadang ada yang harus kita buat ulang atau kita rubah karena kebutuhan story. Jadi bukan disiapin teknologinya dulu, baru story-nya ngikutin, kebalik. Ini story-nya jalan, ini yang ngikutin nih. Ya. Kayak contoh, mungkin paling gampang gini. Di saat awal kita tidak langsung kepikiran memakai motion capture. Tadinya ya CGI aja, robot ya robot aja, pakai animator. animator. Betul, tapi gini, saya sebagai sutradara punya keterbatasan. Saya tidak terbiasa mendirect animator. Director animator tuh beda, visinya tuh jauh lebih visioner dibanding. Saya tuh terbiasa sama aktor ngobrol, diskusi, create magic bareng-bareng gitu loh, depan kamera. Nah, untuk mensupport dorongan itu demi cerita yang baik, yuk kita tahan 3 bulan proses kita untuk tim IT di Dos Gua Pixar mengembangkan teknologi motion capture. Ya. Gitu loh, untuk memenuhi ekspektasi itu. Betul. Jadi lebih kayak gitu sih prosesnya. Di satu sisi juga lebih enak sama aktor. Di satu sisi juga setahu kan lebih cepat kan. Mempermudah. Lebih cepat. Di Iya. frame itu kalau Oh pakai iya. motion capture. Dan ada previs jadi dan lain. Karena tentu secara movement, challenge dari animasi pipeline yang biasanya itu kan menjadikan itu gestur yang sangat humanoid misalnya. Itu challenging. Apalagi UP bukan yang terbiasa nge-direct animator, yang biasanya direct orang kan. Nah itu teknologi menservis itu untuk hasil yang optimal. Sama kayak dulu Pixar dibuat tadinya memang buat komputer grafik gitu kan. Tapi akhirnya driven by story. Karena Toy Story dia melakukan ini. Gitu. Nah maksudnya spirit itu yang kita ini bahwa memang story harus ditaruh di atas. Kebutuhannya apa kita sesuaikan. Misalnya nanti for the next project bisa jadi story itu tuntutannya apa. Nah itu yang akan kita turunkan pipeline, habis itu Iya, betul. method, hardware, software, tim yang kita butuhkan gitu. Tapi at least map-nya kita udah punya, trial and error-nya kita udah bisa lewatin gitu. Ya kayak ILM kan dibuat untuk kebutuhan story-nya Star Wars saat itu, bukan sebaliknya. Pixar juga seperti itu. Ya kita mencoba dengan track yang seharusnya. Ini kan IP bisa dibilang kesempatannya besar ya. Yes. Untuk jadi makin bigger lagi. Nah, udah ada rencananya kemana nih untuk memperbesar IP-nya entah ke game, ke buku, ke Ya, kira-kira gimana? Ya, yang pasti dari awal niat kita membuat kita ingin bercerita untuk anak-anak Indonesia. Itu as simple as that. Lalu cerita seperti apa? Cerita yang bisa membangkitkan narasi-narasi yang baik. Kemudian vehicle-nya adalah film. Nah, dari film apa yang bisa kita lakukan? Banyak. Turunannya banyak. Nah, jadi setelah film udah 80% jadi, beberapa waktu terakhir itu, kita udah mulai menyiapkan blueprint kita mau bikin apa. Kita bikin Roblox. Step 1 sama step 2 nanti udah kita jalankan. Habis itu kita bikin coloring book buat anak-anak ya yang SD. Kita bikin action figure. Kita bikin beberapa produk yang sifatnya bisa dekat, bisa dipegang orang. Kayak ini kan bisa dipegang. Iya. Sebelum mereka ngelihat Yoman, dia udah bisa pegang Yoman. Iya. Gitu. Nah, yang gitu-gitu kita udah upayakan untuk kita siapin secara blueprint karena mimpi besar kita
IP Pelangi di Mars ini bisa hidup dan tumbuh bersama kita, anak-anak kita dan cucu-cucu kita, seperti negara-negara maju yang punya hero-nya masing-masing. Bisa cinta sama karakter-karakternya. Betul, dan inspiring. Jadi maksudnya bisa menginspirasi dengan sesuatu. Ya, Spider-Man udah lahir dari tahun kapan? Batman, Ghibli, Doraemon, terus di Korea juga ada larva macam-macam gitu ya. Dan mereka tumbuh dan besar bersama itu. Kayak kita dulu ada Unyil misalnya. Iya. Nah, jadi mungkin hal-hal yang seperti itu kita pengen eksis di antara IP-IP internasional yang ada sebagai bagian dari cara generasi tumbuh sebagai bagian dari alternatif yang mereka idolakan, yang mereka bisa ke-trigger menjadi inspirasi mereka. Gitu. Sangat ditunggu banget ya. Aduh, thank you. Aku senang banget sih kayak dari yang first look itu tuh yang 2024 ya. 2024. Itu kayak aduh udah gila. Terus keluar lagi. Soalnya aku tuh ngira kan aku nonton sebelum nonton teaser aku ngira oke, ini pakai teknologi XR, aku udah sempat lihat beberapa project yang udah pernah pakai. Oh, kayaknya ada cara syuting yang kayaknya begini-gini aja. Tapi tiba-tiba ada yang kayak dari atas, dari apa yang seluncur kayak yang ini gimana caranya? Itu yang kayak ternyata, oh ini bakal keren sih. Kirain, soalnya awalnya sih kayak yang kita mainnya foreground, background gitu Iya, kan. betul. Ternyata bisa lebih dari itu juga. Itu yang bikin aku kayak, wow. Itu yang menarik. Nanti Itu yang menarik. pengen juga kita bikin kayak breakdown. Iya. Karena seru sekali satu scene, kan misalnya ada 5 shots. Itu metodenya bisa beda-beda. Lagi-lagi karena kebutuhan storytelling. Storytelling kan nggak bisa kita deliver hanya dengan gambar-gambar close-ups. Ya kan ada dinamika di situ. Nah, teknologinya yang kita siapin untuk kebutuhan storytelling tadi. Oke, berarti terakhir aku mau nanya buat yang nonton ini, kenapa kita wajib nonton Pelangi di Mars? Mungkin kalau buat saya ini film menyenangkan. Maksudnya menyenangkan, kita bisa menikmati filmnya dan mungkin bisa semacam kita tuh sedikit merenungkan mengenai apa yang bakal kita wariskan ke anak-anak kita soal bumi nih. Karena core-nya adalah soal bumi yang suatu saat tidak akan layak lagi dihuni oleh ya mungkin anak cucu kita. sudah ada terbukti guys. Udah terbukti. Kita minggu ini sedih banget sih ngelihat di Sumatera ya. Dan itu sudah terjadi mungkin tanda-tandanya udah lama. Prosesnya udah ya we need real action sih sebenarnya soal itu. Mungkin bahasanya gini ya, film ini menggambarkan saat manusia membuat keputusan yang salah secara kolektif. Jadi itu bumi yang akan dihadapi oleh anak dan cucu kita. Kira-kira bersama. Itu jadi ini bersama gitu ya. Maksudnya saat kebutuhan pangan tidak terpenuhi karena untuk memenuhi kebutuhan luxury gitu kan sebelumnya jadi upaya-upaya dilakukan manusia yang sifatnya greedy itu membuat keputusan-keputusan yang salah sehingga orang hidup pada masa tertentu setidaknya di tahun film ini secara background gitu itu tidak ini gitu. Nah, maksudnya agar generasi berikutnya bisa membayangkan kita jangan mengambil keputusan yang sama dengan yang dibayangkan oleh film ini. At the same time, anak-anak bukan akan merasa bahwa anak-anak bisa menyelamatkan dunia. Jadi Generasi baru. Generasi baru bisa menyelamatkan dunia. Cuman filmnya tidak akan so heavy itu hanya gagasan. Filmnya very entertaining. Very entertaining. Kita udah tes ke beberapa anak, ngelihat potongan-potongan, dia bisa ketawa, dia bisa mulai memilih, aku suka Yoman, kalau aku Sulil, udah berantem. Ya harus lihat sih, harus lihat. Dan satu lagi, gue punya anak usia 10 tahun, dia membaca naskah Pelangi di Mars yang 100 halaman in one sitting. 10 tahun ya, baca naskah. Jadi itu salah satu indikasi kira-kira sih menyenangkan itulah. Nanti ini akan tayang tahun depan 2026. 2026. Tanggalnya belum tahu ya. Belum tahu. Tanggalnya. Tapi mungkin aku sih prediksi mungkin kayaknya minta lebaran ya. Lebaran itu adalah momen terbaik. Momen terbaik. Untuk keluarga, untuk Iya. anak-anak. Ya aku harap Kita juga berharap. next year is kayak Jumbo lah. Ya, mudah-mudahan. Aku sih doanya gitu lah. Mudah-mudahan, thank you. Kita sangat support IP-IP yang punya
visi jelas bagus gitu untuk film Indonesia ya. Ya. Buat kalian gimana guys setelah cari tahu tentang Pelangi di Mars, kisah-kisah di baliknya, prosesnya, bisa kalian kasih pendapat atau pertanyaan di kolom komentar. Mungkin next kita pas udah mau tayang kali ya, kita bikin video lagi. Boleh. Iya, Saat oke. kita bisa lebih ngasih banyak clue. Betul, Iya. kita udah bisa spoiler nanti Iya. bisa bikin lagi. Oke, thank you Mas. Sama-sama, thank you. Sama-sama Faris, Ya. sukses selalu ya. Di tengah usaha Bunda nyelamatin diri, Bunda baru tahu kalau Bunda nggak sendiri. Ada kamu di dalam perut Bunda. Mereka semua pergi ninggalin Mars tanpa tahu bahwa masih ada kita di sini. Hadirmu itu keindahan bagi Bunda. Senyummu itu memberi damai. Kamu menciptakan harmoni di planet ini. Kamu adalah harapan baru. Itu sebabnya Bunda beri nama kamu Pelangi.